Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masih pada fawaid berkaitan dengan ahli sunnah sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, maka tidak bisa salah satu dari keduanya berdiri kecuali dengan salah satu dari keduanya. Ini menunjukkan bahwa Islam saja tidak cukup dalam beragama, harus sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat yang mengikuti mereka dan yang mengikuti mereka. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa kaidah tentang manhaj ahli sunnati wal jamaah. Ada sekitar 4 kaidah kita sebutkan. Maksudnya pertemuan yang awal 4 kaidah, kemudian semalam 4 kaidah, kemarin 4 kaidah. Nah, apa saja yang 4 kaidah itu? Yang kemarin al-qaidah al-khamisah, kaidah yang kelima. Abu Ayyub. Naam, ahsant. Bahwa agama kita ini adalah agama yang jelas, tidak ada abu-abu. Dan sudah kita sebutkan maksud agama ini apa? Maksud agama ini apakah seluruh orang yang mengaku Islam atau agama yang ahlu sunnah berada di atasnya? Jelas. Kemudian yang ke-6, Aba Rizki. Naam, ahsant. Innal haqq la yu'rafu birrijal, balir rijalu yu'rafuna bil haqq. Kebenaran tidak diterima hanya sebatas karena siapa yang mengatakan. Akan tetapi orang yang mengatakan, orang yang menyampaikan atau seorang tokoh dikenal karena kebenaran yang ia sampaikan. Maksudnya jangan sampai fokus kepada person tertentu tanpa menimbang ucapannya. Jangan sampai fanatik kepada figur tanpa menimbang ucapannya, karena udah kita sebutkan bahwa tidak ada yang maksum. Akan datang pembahasan ini nanti insyaallah. Kemudian kaidah yang ke-7, Bakil. Naam, bahwa Ahlussunnah adalah golongan yang paling jauh dari perselisihan pada pondasi manhaj mereka. Pada pondasi manhaj mereka, perkara usul manhaj, maka mereka tidak ada perselisihan. Nah, al-qaidah ats-tsamin, yang ke-8, Abu Darda. Nah, ahsant. Bahwa di antara simbol ahli sunnah, mereka mengatakan sesungguhnya permasalahan yang terjadi perselisihan di dalamnya tidak satu derajat perselisihannya. Dan telah kita bagi perselisihan yang terjadi, mana yang bisa diambil atau mana yang bisa dikatakan ini berselisih, maka tidak saling mengingkari, dan mana perkara-perkara yang tidak boleh Ahlus Sunnah berselisih di dalamnya. Berapa bagian kemarin kita sebutkan? Abu Darda. Nah, ahsant. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pondasi akidah dan manhaj ahli sunnah, maka tidak ada perselisihan antara mereka. Maka barang siapa yang menyelisih mereka dalam perkara ini, maka dialah seorang mubtadi', keluar dari ahli sunnah. Walaupun hanya satu pondasi yang ia selisihi ahli sunnah di dalamnya.
Baik, kemudian perselisihan atau permasalahan yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama ahli sunnah. Apa syaratnya? Ada dua kemarin disebutkan. Naam. Hah? Apa syaratnya? Abu Rashid. Nah, ada dua. Pertama, apabila ada dalil secara nas, dalil secara gamblang yang menjelaskan, atau menyelisihi ijma', atau menyelisihi ijma'. Wadah. Maka siapa yang menyelisihi ahlu sunnah dalam perkara akidah, maka otomatis dia akan menjadi mubtadi'ah. Kemudian siapa yang menyelisihi ahlu sunnah dalam perkara furu' yang sifatnya fikih, kemudian menyelisihi ijma' dan menyelisihi nas, maka dia wajib diingkari. Tapi apakah menjadi mubtadi'? Tidak menjadi mubtadi', kecuali dia membangun keyakinan di situ. Wadah. Ini tambahan faedah. Jadi perlu kita dudukkan ada dua permasalahan. Permasalahan akidah dan permasalahan fikih. Permasalahan akidah, apakah ada usul dan furu'? Apakah ada pondasi dan cabang? Naam, ada pondasi dan cabang. Begitu juga dengan permasalahan fikih. Ada usul, ada furu'. Jelas. Ini faedah. Abu Rashid. Nah, ketika misalnya kita ambil contoh ada permasalahan akidah dalam sisi furu', cabang, yang dimana seseorang menyelisihi di situ, maka tidak saling membid'ahkan. Tidak saling apa? Membid'ahkan. Wadah. Permasalahan akidah, tapi dia sifatnya apa? Furu', cabang. Wadah wala mش wadah? Apa contohnya kemarin kita sebutkan? Ada yang masih ingat permasalahan akidah, tapi dia furu', bukan usul. Kemarin baru kita bahas. Aba Akil. Nah, yakni para ulama menyebutkan, tapi ada lagi permasalahan lain. Hah? Ada permasalahan lain, apa tidak? Masih ingat? La, maulid, ijma' bid'ah. Ini permasalahan akidah, tapi dia furu'. Wadah. Kemarin baru kita bahas masalah ru'yah. Masalah Allah dilihat, tapi bukan masalah Allah dilihat, tapi apa? Tapi kapan melihat Allah di surga? Berapa kali? Wadah. Berapa kali nanti manusia melihat Allah di surga? Apakah setiap hari Jumat? Atau terus menerus? Lihat, ini furu' dalam permasalahan Allah. Tapi apakah ada perselisihan di kalangan ahli sunnah bahwa Allah itu dilihat nanti di hari kiamat atau tidak? Enggak ada. Begitu juga orang-orang kafir, apakah melihat Allah nanti ketika apa? Di hari kiamat, bukan di surga. Sebelum masuk ke dalam surga, jelas karena orang kafir tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, ini permasalahan khilafiyah di kalangan ahli ilm. Wadah? Yani apakah orang kafir, hal al-kuffar yarawna Allah aw la yarawna Allah? Apakah mereka melihat Allah atau tidak? Jadi perlu kita rinci permasalahan ini. Ada permasalahan akidah yang sifatnya usul dan furu'. Ada permasalahan apa? Fikih yang sifatnya usul dan furu'. Contoh misalnya permasalahan fikih, ada yang menolak zakat. Misal, iya kan? Usul kan? Jadi fikih zakat itu ada usulnya secara nas dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Tapi rinciannya apa saja di zakati, ini yang dikatakan furu'. Misalnya apa? Emas bagi wanita. Perhiasan. Wadah? Yani zakatul huli. Apakah emas yang digunakan wanita untuk berhias, apakah ada zakatnya atau tidak? Permasalahan khilafiyah mu'tabarah di kalangan ahli ilm. Wadah? Kemudian rinciannya. Maka ini harus kita cermati
antara akidah, usul furu', kemudian apa? Fikih, usul furu'. Kalau akidah, siapa yang menyelisih usul ahlu sunnah, mubtadi'. Bahkan bisa jadi kafir sesuai dengan permasalahan apa dulu, kan gitu. Dan setelah ditegakkan hujjah, tentunya. Kemudian masalah fikih, begitu juga. Siapa yang menolak zakat, apa hukumnya? Bahkan bisa jadi kafir. Iya kan? Oleh karena itu Abu Bakar memerangi siapa? Ahli riddah. Orang-orang yang menolak zakat. Nah, padahal apa yang dia selisihi? Perkara akidah atau perkara apa ini? Ibadah atau akidah ini? Zakat. Ibadah. Nah, ibadah dan masuk ke dalam fikih. Karena fikih itu hakikatnya imma dia ibadah atau muamalah, kan gitu kan? Tapi apa? Dikafirkan sama Abu Bakar. Wadah? Jadi perlu diperhatikan antara usul dan furu' dalam akidah dan ibadah. Taib. Kemudian min babi faedah tatimmatan dalam kaidah yang ke-8 ini, karena ini penting, ada yang dikatakan khilafut tanawwu', khilaf bervariasi. Khilafut tanawwu'. Nah, orang yang mengatakan khilafut tanawwu' dan para ulama yang mengatakan adanya khilafu at-tanawwu', variasi dalam perselisihan, mereka tidak mengatakan bahwa kebenaran itu absolut, yakni satu. Absolut atau apa? Pokoknya satu, kan gitu. Jadi mereka tidak mengatakan kebenaran itu pasti satu. Contohnya apa? Contohnya, ada yang bisa mengasih contoh perselisihan dalam variasi amalan? Ada banyak contohnya. Membaca surah Al-Istiftah ketika salat dengan doa apa? Allahumma ba'id baini, kan itu. Wadah. Atau yang lainnya. Kemudian takbir, posisi tangan al-udhun di telinga atau hadz mankibain. Nah, ini khilaf tanawwu'. Dua-duanya datang dari Nabi. Yang di bahu ini datang di riwayat Bukhari, yang di telinga itu datang di riwayat Muslim. Tapi dua-duanya dari Nabi alaihi salatu wassalam, jelas. Maka tidak ada kita katakan ini yang benar atau ini yang benar, enggak. Semua orang bebas mengamalkan apa saja yang mudah baginya. Nah, makanya divariasikan dia, kadang begini, kadang sekali-sekali begini. Tapi kita perlu juga melihat pengamalan Nabi bagaimana yang paling sering diamalkan Nabi. Oh. Nah, inilah yang paling banyak dalam permasalahan fikih, khilafut tanawwu' dikatakan. Variasi dalam perselisihan, maka ini sifatnya apa? Alternatif gitu. Boleh seseorang memilih mana yang mudah. Makanya harus cerdas kita dalam memahami permasalahan khilafiyah supaya kita tidak berlaku keras, bahkan kita ingkari misalnya, oh kau jangan salat takbir kuping, bukan salafi. Ini udah kelewatan ini. Mengingkarinya saya enggak boleh, apalagi sampai mengeluarkannya dari Ahlus Sunnah. Wadah. Nah. Taib, la ilaha illallah. Al-qaidah at-tasi'ah, kaidah yang ke-9. Kita habiskan yang 15 ini. Insyaallah pendek. Al-qaidah at-tasi'ah, kaidah yang ke-9. Min simati ahli sunnah annahum qalilun fi zamanil fitnah. Allahu akbar. Di antara tanda ahli sunnah, jumlah mereka sangat sedikit di masa fitnah. Di antara tanda ahli sunnah, mereka itu apa? Sedikit jumlahnya. Ini bantahan kepada orang-orang yang tertipu dengan banyaknya jamaah, dengan banyaknya pengikut, tapi apabila tidak di atas kebenaran, maka tidak ada manfaatnya banyaknya jamaah. Kemudian pensyarah di sini hafizahullah menyebutkan athar dari Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad. Ucapan yang masyhur, subhanallah. Kata Al-Imam Fudail bin Iyad,
'alaika bi tariqil huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuq ad-dhalalah wa la taghtar bi kathratil halikin. Allahu akbar. Maka peganglah jalan di atas petunjuk. Peganglah jalan di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas sunnah, di atas manhaj salafus salih, dan jangan sampai menggentarkanmu karena sedikitnya orang-orang yang melaluinya. Jangan sampai sedikitnya orang-orang yang melalui manhaj salafus salih itu sedikit membuat kita gentar dan membuat kita mudarat, merasa takut karena sedikit orang yang melaluinya. Dan jauhi olehmu jalan-jalan kesesatan. Dan jangan sampai engkau tertipu karena banyaknya orang-orang yang binasa. Subhanallah. Athar ini masyhur dikeluarkan oleh An-Nawawi, Kitab Al-Majmu', Kitab Al-Adhkar, Kitab Al-I'tisam li Asy-Syatibi, Ibnu Asakir dan selainnya. Makanya jangan sampai tertipu dengan banyaknya, sebatas banyaknya yang hadir di sebuah kajian, tapi apabila tidak membahas sunnah Rasulullah, tidak membahas tauhid, tidak membahas iman, tidak menjelaskan akidah salafus saleh, maka jangan tertipu dengan banyaknya mereka. Wa qala al-Imam Sufyan ibn Uyainah, berkata Sufyan ibn Uyainah, imam masyhur, Syekhul Muhaddithin. Kata beliau, "Usluku sabilal haqq wa la tastawhishu min qillati ahli." Allahu akbar. Kata beliau, laluilah jalan-jalan kebenaran. Beradalah engkau berada di atas jalan kebenaran. Dan jangan engkau khawatir karena sedikitnya orang-orang yang melaluinya. La tastawhish. Nah, karena ini tabiat kebenaran, kan gitu. Tabiat kebenaran, sedikit orang-orang yang menerimanya kecuali dengan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Dan perlu diperhatikan, disebutkan para ulama, ketika misalnya kita lihat jumlah kita yang sedikit, bukan berarti kita merasa ujub dan bangga dan sombong dengan itu. Kan gitu, bukan semakin membuat hati keras. Tapi semakin bersyukur kepada Allah di atas hidayah. Nah, supaya jangan salah sangka sebagian manusia kan gitu, bangga dengan jumlah yang sedikit, bukan kayak gitu, bukan dalam tanda kutip bangga dalam tafakhur, yakni ta'ajjub bi ta'ifah, la, wa innama mendatangkan syukur dan melihat banyaknya manusia yang binasa, biarkan mereka, urus dirimu, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Maka enggak memudaratkan kalian orang-orang yang sesat apabila kalian di atas hidayah. Nah, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya ahla sunnah, taraffaqu rahimakumullah, fa innakum min aqallin nas. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai ahla sunnah, berlemah lembutlah. Semoga Allah merahmati kalian, karena kalian adalah manusia yang paling sedikit jumlahnya. Ini di zaman siapa ucapan-ucapan ini dikatakan? Di zaman para salafus saleh. Bayangkan. Generasi terbaik 200-300 tahun 400 Hijri. Bagaimana dengan zaman sekarang? Pasti lebih layak untuk sesuai dengan ucapan mereka. Kalau di zaman dulu mereka mengucapkan ucapan ini, menunjukkan bahwa mereka melihat yang terjadi zaman mereka sedikit ahlu sunnah. Apalagi di zaman sekarang dengan banyaknya umat Islam, dengan segala firqahnya, dengan segala pemikirannya. Macam inilah contohnya, kan kita yang hadir di sini, hitungan jari misalnya. Nah, dan banyaknya manusia yang lalai dari
ilmu, maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Taib. Kemudian dikatakan juga oleh Umarah ibni Zadan, qala li Ayyub, berkata kepadaku Ayyub As-Sakhtiyani, di antara ulama salaf yang kata para ulama ucapannya seperti ucapan para anbiya. Ayyub As-Sakhtiyani kata, ya Umarah, idza ra'aita sahiba sunnatin wa jama'ah faqbalhu ala ma kana fihi. Wahai Umarah, apabila engkau melihat seorang sunni dan seorang yang mereka berada di atas jamaah, maksudnya golongan ahlu sunnah, maka pergilah bersama mereka atas apa yang mereka berada di atasnya. Nah, taib, inilah di antara kaidah yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan ahlu sunnah. Kemudian kaidah yang ke-10, al-qaidah al-ashirah, anna ahla sunnah yu'tuna kulla dhi haqqin haqqah wa hum ab'adun nasi 'anit takfir. Afwan, an ghulu fit takfir. Ini lebih adaq kata para ulama, bahwa ahlu sunnah memberikan setiap pihak haknya, bahwa ahlu sunnah memberikan setiap pihak haknya, dan mereka adalah golongan yang paling jauh dari bersifat ghulu, berlebihan dalam mengkafirkan. Ini bantahan kepada orang-orang yang menuduh ahli sunnah sebagai faham teroris, sebagai faham takfiri. Maka ahli sunnah meyakini adanya pengkafiran. Kita tidak menolak, ini syariat Islam, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, disebutkan ucapan para ulama. Tapi bagaimana konsep mengkafirkan, ini yang perlu difahami. Tidak sembarangan, tidak serampangan, ada patokannya, ada syarat-syaratnya, ada penghalang-penghalangnya. Ada rinciannya, bukan di sini pembahasannya, tapi ini secara mujmal, kan gitu. Kita tidak sedang membahas masalah hukum takfir secara rinci, takfir mutlak, takfir muayyan. Bukan di sini, nanti ada di kasus lain insyaallah. Kemudian pensyarah di sini mendatangkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di antaranya ucapan Ibn Taimiyah, fa ahlus sunnah yasta'miluna ma'ahumul adl wal insaf wa la yadhlimunahum fa inna dhulma haramun mutlaqan kama taqaddam. Ahlus sunnah senantiasa bersifat adil dan insaf dan tidak menzalimi manusia, karena kezaliman adalah keharaman secara mutlak. Bal ahlus sunnati likulli ta'ifatin min haula'i khairun min ba'dihim li ba'd, kata beliau. Bahkan sebagian ahlu sunnah atau setiap ahlu sunnah memiliki kelompok yang mereka lebih baik dibandingkan sebagian yang lain. Bal hum lirrafidati khairun wa a'dal min ba'dir rawafid li ba'din. Bahkan sebagian ahlu sunnah lebih adil kepada orang-orang rafidah antara mereka sendiri. Jadi orang-orang rafidah saling menzalimi, saling menjahati, saling melukai, maka ahlu sunnah dengan keadilan mereka, mereka lebih adil kepada rafidah di antara rafidah kepada rafidah yang lain. Nah, wa hadza mimma ya'tarifunahum bihi. Ini di antara perkara yang mereka akui. Siapa yang mengatakan? Syekhul Islam Ibn Taimiyah sedang menceritakan Ar-Rawafid. Beliau menuliskan ini kitab Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Nah, wa yaquluna antum tansifunana ma la yansif ba'duna ba'dan. Ini kata orang-orang Rawafid. Kalian itu lebih insaf kepada kami dibandingkan sebagian kami kepada sebagian yang lain.
Nah, dan ini mengangkat tuduhan akan fitnatut takfir kan gitu kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka orang-orang yang membaca kutub Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan hati yang lapang, insya Allah akan mendapatkan hidayah. Betapa banyak ada Syekh Muhammad Khalil Harras, dia di Mesir. Udah pernah dengar ceritanya? Belum? Abu Darda? Hah? Enggak. Bahwa apa? Muhammad Khalil Harras pemahaman Asy'ariyah. Pemahaman Asy'ariyah dia Al-Azhar. Kemudian ketika S3 dia ingin membantah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ingin membantah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian mungkin karena insafnya dia, tidaklah seseorang ingin membantah kecuali hendaknya dia membaca kutub-kutub orang-orang yang menyelisihinya, kan gitu. Nggak bisa misalnya potongan. Ini seorang penuntut ilmu gitu. Dia harus pelajari, baca dulu apa yang dia sampaikan. Karena fitnah itu tadi. Dengarkan dulu sampai habis, baca dulu sampai habis, baru bantah. Kemudian dia baca kutub Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa yang terjadi? Dia katakan, ketika aku setelah membaca kutub-kutub Ibnu Taimiyah, sekarang aku baru mengenal Islam. Sekarang aku baru mengenal Islam, katanya. Yang sebelumnya dia ingin menulis disertasi S3 membantah Ibnu Taimiyah, sekarang dia tulis Ibnu Taimiyah As-Salafi. Subhanallah. Nah, ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami yang beliau dengar langsung dari beliau. Muhammad Khalil Harras ini gurunya Syekh Aman Al-Jami. Nah, dan beliau mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah li Al-Harras. Sampai sekarang kitab itu dipakai-pakai di markis kita, dijadikan muqarrar. Nah, Taib. Kemudian Al-Qaidah Al-Hadiyah Asyarah, kaidah yang ke-11. Anna ahla sunnah jama'u baina ar-rahmah wal-lin wasyiddah wal-ghilzah. Bahwa ahlu sunnah menggabungkan antara sikap rahmat, lembut dan kasih sayang serta sikap tegas dan keras, syiddah wal ghilzah. Apa beda antara tegas dan keras? Aba Akil. Kalau keras positif. Kalau tegas semuanya positif gitu. Kalau keras bisa negatif, bisa positif. Nah, tapi kalau kita lihat kutub ahlul ilm, mereka menggunakan lafaz-lafaz yang tegas dan keras. Fulan jahmi, fulan mubtadi, fulan man qala kata kafir. Kita dapatkan lafaz-lafaz mereka tegas dan keras. Ketika mentahdir ahlul bidah, akan kita dapatkan nanti ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Baik, di akhir-akhir pembahasan, makanya kitab ini ajib. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan tentang sifat ahli sunnah. Ahli sunnah tidak selamanya apa? Lembek, kata-katanya halus. Kan itu enggak selamanya demikian. Setiap keadaan lembek, halus, ini mumayyi' namanya. Mencela-mencela. Yang haram katakan haram. Ya kan? Haram katakan haram. Bid'ah, bid'ah. Mau kita apakan lagi? Kita polis-polis supaya jangan disangka nanti taib. Apa terus enggak jadi bid'ah gitu? Kalau kita ubah misalnya lafaznya al-ibrah bil haqa'iq. Kan gitu. Ibrahnya hakikatnya apa? Syirik. Mau kita apa yang mau disembunyikan? Nah,
Dan itu tadi melihat likulli maqam maqal, setiap keadaan memiliki strategi tertentu kan gitu cara penyampaian. Tapi bukan selamanya demikian. Bukan selamanya lembek, enggak jelas, dan tidak selamanya keras. Termasuk apa? Dalam memuamalahi manusia. Para ulama membedakan antara ru'asa ahlul bidah, pentolannya ahlul bidah, orang awamnya. Itu berbeda. Orang-orang jahil dikasih sayangi, dirahmati. Jangan ditegasin kan gitu, jangan langsung digas. Nah, sebagian orang-orang figur-figur tokoh-tokohnya yang bandal, yang melawan, itu dibantah, ditegasin. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam, kalau kita lihat dalam hadis-hadis, Nabi memuamalahi para sahabat berbeda-beda. Pelaku maksiat yang jatuh kepada maksiat lebih cenderung Nabi merahmatinya. Bukan berarti tidak memberikan hukuman, kan gitu, tapi cenderung dirahmati. Nah, kemudian yang ada syubhat, kencang Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi kepada Khawarij? Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Lau adraktuhum laqataltuhum. Kalau aku menemui mereka, aku bunuhi mereka. Ini kepada siapa? Khawarij. Kepada Qadariyah, kepada Syiah, kepada Murji'ah, kan gitu. Para ulama tegas. Nah, maka ada skala prioritas, ada yang perlu ditegasin, ada yang perlu lebih yakni istilahnya dia apa? Dikasih poin sikit-sikit. Nah, baik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ahlus sunnati naqawatul muslimin. Allahu akbar. Ahlus sunnah adalah purenya kaum muslimin. Apa istilah naqawah? Naqawah ini kalau saringan, yang disaring intinya kan gitu kan. Bukan ampas. Apa dia beda? Kalau kita menyaring kan ada inti, ada ampas. Itulah ahlus sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Naqawatul muslimin. Fahum khairun nasi linnas. Mereka adalah manusia terbaik bagi manusia yang lain, sebagaimana yang Allah katakan kuntum khairan nas ukhrijat linnas. Berkata Ibnu Abbas, ay qala khairan nas linnasi ta'tuna bihim fi as-salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fil Islam. Dari Abu Hurairah. Makanya Ibnu Taimiyah juga menyebutkan ahlus sunnah a'lamu bil haqq, a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Ahlus sunnah manusia yang paling mengetahui kebenaran dan yang paling mengasihi manusia yang lain. Ahlus sunnah adalah manusia yang paling memahami kebenaran dan yang paling menyayangi makhluk, menyayangi manusia yang lain. Dan bentuk menyayangi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ada yang perlu ditegasin, ada yang perlu dilembutin sesuai dengan keadaan mereka. Mana yang paling maslahat? Nah, baik, kemudian al-qaidah ats-tsaniyah asyarah, kaidah yang ke-12. Kaidah yang ke-12. Min simati ahli sunnah hirsuhum 'alal jamaah wal ulfah wa nabdhuhum lil ikhtilaf wal furqah. Di antara simbol ahli sunnah, mereka semangat untuk bersatu dan saling berkasih sayang. Makanya kan ahlu sunnah wal jamaah. Dan mereka senantiasa meninggalkan perselisihan dan perpecahan. Dan mereka senantiasa meninggalkan perselisihan dan perpecahan. Ketika kita mengatakan kaidah ini, bukan berarti kita tampung orang-orang sufi, kita gabung bersama orang-orang Jahmi, orang-orang Kuburi, orang-orang Ikhwani, orang-orang Sururi misalnya.
yang pemahamannya Khawarij, bukan berarti ini konsep persatuan. Tapi hendaknya seseorang mengembalikan permasalahan kepada usulnya, kan gitu. Tarik ini, perselisihan kita di mana? Pada pondasi usul akidah. Ayo benerin, baru kita bareng, baru kita bersatu. Tapi kalau dalam akidah kita nggak bisa bersatu, maka susah. Kecuali dalam maslahat duniawiyah, dan itu sering terjadi. Untuk maslahat duniawi, ayo bersatu. Tapi masalah akidah apa? Campur aduk. Ada yang satu syirik, ada yang satu bid'ah, ada yang satu ini mau bersatu kita konsep kayak gini, nggak bisa kaum muslimin bersatu apabila akidah, usul, ibadah itu apa? Tidak bersatu. Adapun masalah khilafiyah yang mu'tabarah, udah kita sebutkan sebelumnya kan gitu. La ingkar, tidak ada memaksakan. Silahkan bebas. Makanya berarti akidah dulu yang harus diluruskan. Baru bisa kita apa? Bersatu. Manhaj dulu yang kita luruskan. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika menyebutkan ayat kan itu, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka kejelasan, setelah jelas bagi mereka petunjuk. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih, hari di mana wajah-wajah putih bersinar dan hari di mana ketika wajah-wajah hitam. Apa kata Ibn Abbas? Tabyaddu wujuhu ahli sunnah. Wajah-wajah ahli sunnah pada hari itu akan putih. Wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah. Maka akan hitam wajah-wajah ahli bid'ah. Ini siapa yang mengatakan? Abdullah bin Abbas, mufassiru sahabah, yang dimana Nabi mendoakannya apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Di surah Ali Imran ini, hari ketika wajah-wajah putih dan wajah-wajah yang lain hitam, siapa wajah yang putih? Wajah ahli sunnah. Siapa yang wajahnya hitam? Wajah ahli bid'ah dengan segala variannya. Adzan, tafadhal. Baik, kita lanjutkan. Al-Qa'idah Al-Thalitha Asharah. Al-Qa'idah Al-Thalitha Asharah. Kaidah yang ke-13. Anna ahla sunnah yaqulun, bahwa ahlu sunnah mengatakan, innal aqla sarih daiman muwafiqun lirrasul alaihi salatu wassalam la yukhalifuhu qat. Sesungguhnya akal yang sehat itu senantiasa sesuai dengan dalil yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, tidak pernah menyelisihinya. Sesungguhnya akal yang sehat, akal yang selamat dari syubhat, senantiasa menerima apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, tidak pernah menyelisihinya. Fa innal mizan ma'al kitab, karena yang menjadi patokan adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Oleh karena itu, ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah yang senantiasa mengedepankan akal mereka, ini menunjukkan mereka keluar dari ahlu sunnah. Lebih mengedepankan akal dibandingkan apa? Dalil. Begitu juga dengan orang-orang Khawarij. Ketika Rasul memerintahkan untuk senantiasa taat kepada pemerintah, kepada umara, walaupun mereka tidak berlaku adil, kata mereka, oh kok kita bisa diperintahkan untuk taat, mereka zalim, nggak masuk akal hadis ini. Kan itu, dia tolak dengan akalnya.
Maka ini di antara ciri ahli bidah wad dalal. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan dalam hadis yang banyak untuk senantiasa sabar dari perlakuan penguasa yang apabila tidak memenuhi hak rakyatnya, untuk tidak khuruj, untuk tidak menebar kebencian di hati-hati manusia. Karena ini akan menyebabkan apa? Huru-hara, menyebabkan demonstrasi, menyebabkan perpecahan, hilangnya keamanan. Bisa jadi ketika sebuah tempat sudah huru-hara, jangankan untuk apa? Untuk sholat, keluar rumah saja kita takut. Nah, khususnya negara-negara yang di wilayah konflik itu merasakan bagaimana azabnya ketika nikmat aman dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. Apa yang menyebabkannya? Orang-orang ikhwanul muslimin yang berusaha memanas-manasi manusia untuk khuruj kepada penguasa. Nah, maka sumbu-sumbu itu harus dipotong, jangan sampai dibakar. Nah, ini diantara apa? Manhaj ahli sunnah wal jamaah. Mereka lebih mengedepankan dalil dibandingkan akal mereka, perasaan mereka, hati mereka. Nah, wal aqibatu lil muttaqin. Kemudian kaidah yang ke-14, al-qaidah ar-rabi'ah asyarah. Anna ahli sunnah yatamayyazuna bi'tiqadihim anna as-sahabata ridwanullahi alaihim lam yakun ahadun minhum ala bid'ah. Ini kaidah muhimmah. Bahwa ahlu sunnah di antara keistimewaan keyakinan mereka, akidah mereka, pondasi manhaj mereka, bahwa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada salah seorang di antara mereka yang di atas kebid'ahan. Bahwa tidak ada salah seorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang di atas apa? Kebid'ahan dan penyimpangan dalam perkara akidah. Ini harus kita yakini dan imani. Adapun ijtihad yang salah, iya ada. Ijtihad yang salah dari sahabat, apakah ada? Ada. Mau kita kumpulkan, bisa kita kumpulkan. Ijtihad para sahabat yang keliru. Oleh karena itu sahabat yang lain akan mengingkari sahabat yang keliru. Sudah kita sebutkan contohnya. Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika tawaf bersama siapa? Abdullah bin Abbas, dia usap seluruh Ka'bah. Sementara yang diajarkan Rasul adalah mengusap rukun Yamani dan Hajar al-Aswad. Dia usap semua sampai dia mengatakan laisa minal bait syai'un mahjur. Enggak ada sudut Ka'bah yang ditinggalkan. Kemudian apa? Dibantah. Dengan apa Abdullah ibn Abbas membantahnya? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian dia, sadaqt, engkau benar. Lihat, ada ijtihad yang keliru, ada ijtihad yang keliru. Begitu juga tentang apa? Tentang masalah haji, tamattu'. Makanya kemarin kita sebutkan athar dari Ibnu Abbas. Nah, ketika Umar melarang, jangan haji tamattu' kalian. Kan itu. Ini ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata kepada kepada Urwah bin Ibn Zubair, "Naam, yushiku an tanzil alaikum al-hijara min as-sama', aqulu qala Allah wa qala ar-rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar." Naam, subhanallah. Ada perselisihan di antara para sahabat yang di mana perselisihan ini tidak mengeluarkan mereka dari ahlu sunnah. Nah, ini harus kita fahami dan kita cermati. Ini menunjukkan bahwa para sahabat apa? Tidak ada yang maksum, dan bukan berarti ketidakmaksuman mereka menunjukkan mereka ada yang di atas kebid'ahan. Jelas. Kita mengatakan tidak ada satupun sahabat yang maksum.
Dan kita juga mengatakan tidak ada satupun sahabat di atas kebid'ahan. Wadih. Ini kaidah muhimmah. Kita katakan apa? Tidak ada satu sahabat pun yang maksum dan tidak ada satupun sahabat di atas kebid'ahan. Allahu Akbar. Ini bantahan kepada orang-orang Syiah dan orang-orang Sufi serta orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij di zaman dulu mengkafirkan sebagian sahabat. Nah, sementara orang Syiah juga mengkafirkan sahabat dan bersifat ghulu kepada ahli bait. Baik, kita sebutkan beberapa ucapan dari kalangan ahli ilm. Masalah para sahabat akan datang pembahasannya dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari, tapi ini di antara pondasi Ahlus Sunnah. Apa tadi kita katakan pondasi ini? Kita tidak mengatakan salah satu sahabat ada yang di atas kebid'ahan dan tidak juga kita katakan bahwa para sahabat itu apa? Maksum. Wadih. Kalau para sahabat saya tidak ada yang maksum, apalagi orang-orang setelahnya dari kalangan a'immah. Di antaranya ayat yang Allah sebutkan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kemudian Allah juga menyebutkan di surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, sabilil mu'minin, sebutkan sebagian ahli tafsir sabilis sahabah. Karena ayat ini turun ketika mereka masih hidup, kan gitu, para sahabat. Sabilil mu'minin ay ijma'us sahabah. Nah, yang taib. Kita baca sedikit ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, wal wajib ala kulli muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah an yakuna aslu qasdihi tauhidullah bi'ibadatihi wahdahu la syarika lah wa ta'atu rasulih yaduru ala dhalik wa yatba'uhu aina wajadahu wa ya'lamu anna afdal al-khalq ba'da al-anbiya humus sahabah. فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Allahu Akbar. Kata Ibnu Taimiyah, maka wajib bagi setiap muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka hendaknya asal tujuan dia, niatnya adalah mentauhidkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya, mentaati Rasulullah yang senantiasa ia berputar di atas dua perkara ini, masalah tauhid dan ittiba kepada sunnah Rasul. Maka dia ikuti sunnah Rasul kemana saja dia dapatkan. Maka dia mengetahui manusia terbaik setelah para anbiya adalah para sahabat. Maka tidak boleh siapapun, individu manapun yang ditolong, yang dibela secara mutlak kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan tidak boleh kelompok yang ditolong secara mutlak kecuali para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Jelas? Yang ditolong individu secara mutlak siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kelompok yang ditolong secara mutlak para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun individu yang ditolong secara mutlak hanya Rasul, bukan para sahabatnya, individunya. Karena sudah kita sebutkan, individu para sahabat tidak ada yang maksum dan tidak ada seorang pun di atas mereka yang di atas bid'ah. Ini kaidah yang mutarabitah. Taib. Kemudian panjang ucapan Ibnu Taimiyah tapi berputar pada itu maknanya. Kita baca sedikit lagi di kitab yang lain. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah di Majmu' Fatawa yang tadi di Minhajus Sunnah Nabawiyah, faqad tabayyana anna al-wajib talabu ilm ma anzalallah على رسوله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والحكمة ومعرفة ما أراد بذلك كما
كان على ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا فكيف بأصول التوحيد والإيمان ثم إذا عرف ما بينه الرسول نظر في أقوال الناس وما أرادوه بها فعرضت على الكتاب والسنة. الله أكبر. Kata beliau, maka yang wajib dan jelaslah yang wajib bagi seorang yang ingin menuntut ilmu, maka dia mencari ilmu pada apa yang Allah turunkan dari kitabnya dan hikmah yakni sunnah, dan mengetahui apa-apa yang berada di atasnya para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dan menjalani jalan mereka. Maka segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam perkara agama mereka telah Allah jelaskan seluruhnya dengan sejelas-jelasnya dan Rasulullah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, apalagi tentang perkara tauhid dan iman. Nah, kemudian apabila seseorang melihat apa yang manusia berada pada ucapan mereka, pendapat mereka, maka hendaknya ia timbang di apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan Al-Qa'idah Al-Khamisah Asyarah, kaidah yang ke-15. Wasatiyatu ahli sunnati baina at-tawa'if wal firaq. Sifat pertengahan ahli sunnah antara seluruh golongan dan firqah. Sikap pertengahan ahli sunnah antara setiap tawaif dan firqah, dan golongan dan firqah. Ini juga harus kita berusaha berada di atasnya, kan gitu. Sikap pertengahan. Jadi ada gas, ada rem, ada gas, ada rem. Enggak selamanya digas, enggak selamanya direm. Yang senantiasa menggas orang-orang khawarij, yang senantiasa merem orang-orang murji'ah. Maka ini harus kita cermati. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ahlu sunnati fil Islam ka ahlil Islam fil milalil ukhra. Sudah kita sebutkan juga sebelumnya kan, bahwa ahlu sunnah di tengah-tengah umat Islam seperti kaum muslimin di antara para agama yang lain. Contohnya, ketika orang-orang khawarij bersikap ghulu, berlebihan dalam mengkafirkan, sampai mengkafirkan pada perkara-perkara yang tidak boleh dikafirkan. Mengkafirkan perkara-perkara yang tidak boleh dikafirkan di situ yang tidak ada nasnya. Misalnya hanya bid'ah, maka mereka menghukumi kafir misalnya. Atau mengkafirkan karena melakukan dosa. Misalnya si fulan meminum khamar, oh kafir. Wah, ini kelewatan batas ini. Jelas. Karena misalnya si fulan melakukan riba, memakan riba, oh udah dikafirkan, kafir karena makan riba. Maka ini Khawarij. Ini khawarij. Kemudian murji'ah terlalu merem. Kayak mana? Udah orang mau makan riba, khamar, yang penting dia tidak mengingkari adanya Allah. Karena bagi mereka keimanan itu al-ma'rifah. Tasdik hanya sebatas membenarkan bahwa Allah itu ada misalnya. Bebas, silahkan. Nah, dua-dua zamim. Dua-dua tercela. Ahlu sunnah, kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, kita katakan fasik sesuai dengan dosanya, mukmin sesuai dengan keimanannya. Kan gitu. Tidak juga kita katakan sempurna keimanannya, enggak. Kita katakan fasik, tapi tidak kita kafirkan. Dan orang yang melakukan dosa besar misalnya tidak bertaubat dan dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, apa hukumnya? Apa darjah? Nah, tahta masyiatillah. Nas dari Al-Quran, inna allaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Tapi tidak juga kita katakan dia sempurna keimanannya, tidak mengapa, kan gitu. La yadur
Adzamma al-iman sebagaimana katakan Murji'ah. La, imannya lemah, imannya kurang, bahkan bisa menggiringnya kepada kekufuran yang benar-benar melakukan kekufuran, meninggalkan agama. Bisa jadi dosanya saking seringnya misalnya makan riba, melakukan dosa besar, udahlah, nggak lagi sholat, tidak lagi mengaku Islam. Nah kalau udah kayak gini udah kafir. Begitu juga dalam perkara tahdzir. Ini sebagian ada yang bersikap ghulu, berlebihan. Bahkan khusus membuat kajian membahas person tertentu yang misalnya masih bisa di debat di hukumnya kan gitu misalnya. Mentahdzir, mengeluarkan ahlu sunnah dalam perkara-perkara khilafiyah misalnya, ini juga berlebihan. Ini juga berlebihan. Para ulama yang mengharamkan video, contoh, yang mengharamkan video, tidak ada satupun yang mengatakan siapa yang berdakwah dengan video mubtadi'. Tidak ada. Wafah. Ini perlu kita fahami. Kalau kita misalnya ada yang memeyakini bahwa video atau foto haram, silahkan, tapi jangan tabdi' orang-orang yang menggunakan ini dalam perkara maslahat. Ini contoh kan gitu, supaya jangan apa? Jangan salah memahami. Nah, kemudian jangan juga apa? Tidak ada tahdzir dalam beragama. Udah jangan kita bicarakan apa? Akidah orang-orang yang menyimpang. Udah kita ajak saja orang apa? Perkara-perkara yang disepakati seperti parenting, ilmu parenting, manajemen rumah tangga. Ini saja yang terus dibahas senantiasa, nggak pernah membahas masalah tauhid, nggak pernah mengingatkan manusia dari kesyirikan, dari kebid'ahan, penyimpangan khawarij misalnya. Ini saja yang terus masalah parenting, masalah rumah tangga yang disepakati, yang dalam tanda kutip seorang motivator juga bisa menyampaikannya. Di khutbah-khutbah tidak pernah disampaikan masalah tauhid. Ini kan salah. Prioritas itu ada, masalah tauhid, akidah, manhaj. Bukan berarti kita meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya yang, tapi ini sekunder kan gitu. Primer ini kalau misalnya orang tauhidnya nggak bagus, tapi dia sangat berbakti sama orang tua, apa manfaatnya? Sangat berbakti sama orang tua, membantu mencium kakinya, mencuci kaki, air cucian kakinya diminumnya, tapi menyimpang dalam perkara akidah, apa manfaatnya? Iya kan? Karena kita takut. Makanya itu sudah kita sebutkan. Para ulama menyebutkan, kita belajar manhaj, belajar akidah, belajar tauhid untuk kita hindari. Ini yang pertama, bukan langsung menghukumi orang lain, tapi untuk kita hindari. Kita dulu yang pertama, selamatkan diri kita. Alaikum anfusakum. Kan itu. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan. Sikap pertengahan ini senantiasa berada pada ahli sunnati wal jamaah. Jadi ada skala prioritas. Ada skala prioritas yang senantiasa perlu disampaikan. Bahkan sebagian dai subhanallah ada nalihat, yakni seolah-olah meremehkan dakwah tauhid. Jangan ingatkan masalah tauhid, jangan langsung bahas masalah bantah-membantah, nanti orang-orang bakal suka membantah. Bukan kayak gini konsepnya. Kita mengajarkan misalnya, bukan menyuruh jamaah, bukan menyuruh penuntut ilmu yang baru belajar untuk membantah sibuk sana sini, dia nggak punya ilmunya kan gitu. Yang pertama supaya meninggalkan kesalahan. Ini dulu yang harus ditanamkan. Hatta para ulama enggak semuanya ahli dalam membantah, misal untuk mendebat setiap person. Tapi bukan berarti kita diam dari keburukan mereka. Udah jangan bahas person. Kalau memang personnya harus disebutkan, kita sebutkan supaya orang faham, untuk meninggalkan keburukannya. Kenapa anti dengan ini? Para ulama kebiasaan mereka sebutkan kalau memang maslahat di situ. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ar-Rad 'alal Bakri, bantahan kepada Al-Bakri Sufi. Satu kitab khusus dibuat Ibnu Taimiyah. Nah, jadi jangan terlalu ekstrim, apalagi setiap khutbah misalnya membahas person tertentu yang mungkin bisa enggak ada manfaatnya bagi orang. Tapi bukan juga kita meninggalkan orang-orang yang memang menyimpang, yang keliru, yang error dari kesalahan mereka, sehingga kita bisa meninggalkan kesalahan mereka. Itu maksud ana. Berusaha dalam sikap pertengahan dalam bermanhaj, tidak ghulu dan tidak ifrat. Nah, la tafrid wala ifrat. Tidak berlebihan, tidak juga
lembek kan gitu, sehingga udah jadi muslim pada umumnya, tidak ada pengingkaran. Makanya cuma ahlu sunnah yang mengingkari masalah kesyirikan, cuma ahlu sunnah yang mengajarkan akidah. Tapi kalau perkara-perkara yang menjadi pondasi ini kita tinggalkan, fokus kepada perkara-perkara yang lebih diterima manusia. Orang awam lebih, contoh misalnya, apa yang layak diajarkan orang yang baru awam, dia mau masuk dalam tanda kutip, bukan masuk Islam, dia udah Islam, dia mau mengenal manhaj salaf. Apa yang layak pertama kali diajarkan kepada orang awam? Perkara akidah, perkara tauhid, benarin ibadahmu. Usul ibadah pelajari dulu. Hukum asalnya tauqifi. Kan gini kan, ini yang harusnya kan, biar benar di ibadahnya. Masalah tauhid tinggalkan kesyirikan, kebid'ahan. Masalah-masalah yang menyimpang misalnya, bukan membahas personnya, langsung dulu misalnya tinggalkan dulu perbuatannya kalau ini salah. Jangan jadi khawarij, jangan jadi murji'ah. Misalnya, jangan jadi qadariyah. Imani masalah takdir, masalah iman. Nah, sebagian orang subhanallah, ya ini sudah mulai apa? Sudah mulai jauh dari tuntunan para ulama di kitab-kitab para ulama yang diajarkan mereka. Nah, dan itu tadi karena banyaknya ustadz yang sedikit menyuarakan masalah tauhid dan akidah, jadi jamaah sudah enggan, jadi udah kayak enak kok belajar tauhid berapa kali, 100 kali, ini saja yang dibahas, ini saja yang dibahas. Masalahnya sudah faham belum? Sudah bisa belum mengajarkan kepada anak dan istrinya, keluarganya? Nah, baik, ada pertanyaan atau iskal? Fadal. Kalau kita istilah Ahlus Sunnah, Nah, jadi kita yang kita bisa pahami adalah orang yang kita tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita. ya. Apa sebenarnya yang menjadi dasar mereka mengaku sebagai Sunnah yang apa dasarnya? Apa dasarnya? Maksudnya? Mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah, tapi sebenarnya kalau kita lihat tata cara Dari keyakinan dan tata cara mereka kan gitu. Allah alam, karena Ahlus Sunnah itu laqab karim, sebuah gelar mulia. Ya kan? Ahlus Sunnah, sebuah gelar mulia. Bukan hanya apa, istimewa Ahlus Sunnah itu. Jadi semua orang pengen mengaku Ahlus Sunnah kan gitu. Mengaku pengen jadi aku salafi, pengikut salaf. Ini kan kebanggaan, kemuliaan. Karena Islam saja sudah mulai apa? Sudah mulai kurang keistimewaannya. Dan karena banyaknya umat Islam, maka ketika dia mengaku Ahlus Sunnah, supaya menunjukkan bahwa dia yang paling apa? Sesuai dengan sunnah Nabi, dan yang lain menyimpang dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Itu dia at-tamayyuz dalam istilah bahasa Arabnya. Tapi bukan pengakuan yang dilihat kan gitu. Bukan pengakuan yang dilihat. Orang Syiah mengaku Islam, tapi mencela Allah, mencela sahabat, mencela Abu Bakar, mencela Umar, mengatakan Al-Quran muharraf, ditahrif, mengatakan Al-Quran Jibril salam menyampaikan dalam Al-Quran. Ini Islam kayak gini. Mengaku juga Islam mereka. Orang-orang Yahudi, Nasrani mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kita anak-anak Allah dan dicintai oleh Allah. Nah, wadih. Makanya apa kata Allah kepada Nabi untuk membantah orang Yahudi? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka yang menjadi ibrah ittiba'ur rasul, kan gitu. Sesuai enggak dengan perintah Rasulullah? Oke lah kalau Rasul sudah wafat, tapi kan hadisnya ada, penjelasan para ulama ada. Kenapa enggak kita ikuti hadis Rasul? Nah, maka ini yang harus kita jadikan apa? Timbangan. Apakah sesuai dengan sabda Rasulullah dan para sahabat dan pengamalan para sahabat? Ada pun hanya pengakuan nahnu ahlus sunnah, kita ahli sunnah, semuanya itu. Makanya apa kata syair? Wa kullun yadda'i waslan lil Laila, kan gitu, dan semua mengaku pacar kekasihnya Laila. Wa Laila la tuqirru bidzalik, dan Laila enggak mengakui cinta bertepuk sebelah tangan. Nah,
Nah, ada iskal lagi? Si Frans. Coba si Frans dulu. Udah rindu kita sama dia. La berlebihan sikap tercela. Al-ghulu mazmum kan gitu. Berlebihan sikap. Makanya kaidah yang kita sebutkan yang terakhir apa? Wasatiyatu ahli sunnah. Sikap pertengahan ahli sunnah menunjukkan mereka tidak berlebihan, tidak juga kurang. Nah, karena ghulu itu senantiasa konotasi yang tercela. Nah, tapi makanya perlu diperhatikan apa perkaranya, makanya sampai dikatakan ghulu, maka ini berrelatif kan gitu. Apa perkaranya, makanya sampai dikatakan ghulu. Apakah menyebutkan kesalahan orang-orang yang menyimpang misalnya? Kalau memang butuh disebutkan namanya, kita sebutkan namanya supaya orang faham. Maka ini dikatakan ghulu. Berarti Syekhul Islam ghulu. Menyebutkan Rad al-Bakri misalnya. Tapi kalau tidak maslahat, bahkan bisa jadi mudarat, maka kita timbang gitu maksud ana. Contoh-contoh ketika misalnya ahlus sunnah mustad'ifin, lemah, kemudian orang-orang ahlul bidah kuat di situ. Kalau disebutkan namanya kita dipukulin, dibantai, di ini dan seterusnya, maka mungkin bisa menyebutkan penyimpangannya saya tanpa menyebutkan personnya. Atau misalnya menukilkan ucapan-ucapan para ulama tanpa menyebutkan nama mereka supaya lebih bisa diterima. Ini dilakukan siapa? Ibn Abil Iz di syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Nah, sampai misalnya Kitab Tauhid tidak disebutkan penulisnya siapa. Karena kalau orang mendengar Muhammad bin Abdul Wahab udah langsung merinding bulu orang. Kan itu usah disebutkan siapa penulisnya, bacakan saja apa isinya. Ini dilakukan Syekh Taqiyuddin Al-Hilali di Maghrib dan diterima orang-orang. Beliau menyebutkan Muhammad At-Tamimi sebenarnya. Tidak dikatakan Muhammad bin Abdul Wahab karena Abdul Wahab udah mindset Wahabi kan gitu. Tapi kalau Muhammad At-Tamimi, Allah alam siapa Muhammad At-Tamimi, padahal itu juga apa? Itu juga orang. Wadah. Dan ini dibolehkan tadlis, istilahnya kan gitu, tadlis al-ism. Nah, jadi perlu diperinci. Nah, terakhir. Kita bisa bukan istilah salafi saja agar yang ahlu sunnah yang khususnya di negeri kita ini tidak tercampur dengan ahlu sunnah yang disebutkan dalam kitab-kitab. Nah, boleh sebenarnya seseorang menggunakan lafaz ahlus sunnah, menggunakan lafaz salafi, boleh. Nah, tapi memang penggunaan lafaz yang masyhur di sisi ulama itu lafaz ahlus sunnah. Nah, tapi tidak kita ingkari orang-orang yang menggunakan lafaz salafi. Salafi ahlus sunnah salafus saleh, kan itu maksudnya salaf itu kan nisbah, penyandaran diri kepada siapa? Kepada salafus saleh dari sisi akidah. Dari sisi akidah dan manhaj. Walaupun kita hidup jauh dari mereka, tapi kita sandarkan cara beragama kita, cara pemahaman kita, keyakinan dan akidah kita kepada mereka para salafus saleh yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Itu dia. Boleh digunakan salafus saleh, boleh dengan aku salafi, aku sunni, salafi sunni. La musyaha fil istilah. Al-ibrah bil haqa'iq. Naam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.